Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman untuk kita semua pada bulan Ramadan ini. Ini pertemuan ketiga ya, kemarin tertunda karena perayaan Hari Raya Nyepi ya. Kita langsung saja teman-teman, mohon nanti disimak ya. Saya ulangi lagi, disimak dengan baik-baik. Oke, Santi, terima kasih. Ya. Mohon disimak ya tentang struktur modal kerja struktur ya. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman tentang masalah keuangan ya. Sangat mudah kok, sangat mudah ya. Saya akan share kepada Anda. Iya, oke. Baik, dalam studi kelayakan bisnis ini, dalam pertemuan ketiga ya, kita akan mulai pertemuan ini ya sebagai pengganti kita kemarin hari Rabu 29 Maret ya, hari Nyepi ya. Oke. Ya, kita mulai saja teman-teman ya. Oke, nanti mohon kawan-kawan untuk on kamera agar uh, sebagai dokumen kita di STG ya. Ya. Baik, teman-teman kita akan bicara tentang modal kerja dan struktur modal. Dalam studi kelayakan bisnis, ya, modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek, kas, sekuritas, ya, surat-surat berharga, persediaan dan piutang. Itu sebelah kanan ya, debat ya, oke ya. Lalu menurut Siegel dan Sim, modal kerja merupakan suatu ukuran dari likuiditas, artinya kemampuan perusahaan membiayai berbagai operasional perusahaan. Ya. Karena itu dalam rangka mewujudkan suatu konsep modal kerja yang sesuai dengan harapan, ya, pihak perusahaan ya tentunya harus diterapkan ilmu manajemen bagaimana memberikan arah konsep sesuai dengan apa yang dimaksud dalam kaidah modal kerja ya. Tentunya modal kerja berkaitan dengan manajemen, berbicara aktiva lancar, kas, ya, piutang, ya, lalu persediaan dan prosedur pendanaan aktiva tersebut ya. Nah, pada era sekarang ini perusahaan harus memanfaatkan menggunakan modal kerja. Maksudnya keuangannya ini harus dikelola dengan baik ya, yang dimiliki dan tepat sasaran ya. Pengertian tepat sasarannya apa nih ya? Artinya perusahaan harus menempatkan modal kerja ya atau modal uangnya pada sifat yang bersifat memberikan keuntungan profitable kawan-kawan ya. Artinya keuntungan atau profit penempatan keputusan dengan melihat prospek keuntungan yang akan terus-menerus berkelanjutan ya. Artinya keuntungan itu tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi terus berlanjut ya. Nah, kawan-kawan kita lihat kawan-kawan ya. Modal usaha ada dua hal. Pertama modal sendiri ya atau uang kita sendiri ya. Atau modal asing ya. Modal asing ini apa ya? Bisa dari pinjaman bank, lembaga bank, ya, mitra bisnis kita ya, koperasi dan berbagai hal ya. Oke ya. Nah, kita lihat warna biru ya, artinya modal kerja ini atau uang kita gunakan dilihat dari jumlah dana atau penggunaan uang, bagaimana uang kita ini dipakai untuk menunjang aktivitas kerja atau modal pendukung operasional ya. Artinya teman-teman harus saya ingatkan lagi ya, kebutuhan modal operasional dianggap suatu yang tidak bisa ditunda-tunda, dan jika operasional atau Anda terhambat ya, maka kegiatan perusahaan akan terhambat juga ya, mulai dari berbagai hal ya. Nah, kita lihat kawan-kawan ya, C-nya apa sih pentingnya memahami manajemen modal kerja ya. Pertama, ya lihat ya, sebagian besar proporsi nanti Anda sebagai manajer keuangan, bagaimana dialokasikan untuk manajemen modal kerja? Apakah menggunakan modal sendiri atau uang Anda sendiri, atau meminjam dari modal asing, perbankan dalam negeri, ya, atau perbankan luar negeri, nah, atau koperasi atau mitra, ya, oke ya. Yang kedua, lihat, lebih dari 50% total aset umumnya diinvestasikan pada aktiva lancar, ya. Sebelah kanan ya, debat itu ya, oke ya. Nah,
Yang ketiga, hubungan antara pertumbuhan penjualan kebutuhan investasi pada aktiva lancar sangat erat berlangsung. Perhatiin ya. Misalkan PT ABC, ya, rata-rata pengumpulan piutangnya 30 hari dari penjualan kredit bulan September, misalnya 4 juta rupiah. Ya. Ini artinya uang Anda dalam 30 hari berputar 120 juta rupiah. Oke. Nah, apabila penjualan Anda meningkat, ya, lagi sukses-suksesnya nih, ya, bulan berikutnya dari 4 juta naik jadi 6 juta. Ya. Berarti perputaran uang Anda sebesar dalam 1 bulan atau 30 hari sebesar 180 juta rupiah. Oke ya, pelan-pelan ya. Nah, kawan-kawan yang 4, ya, untuk perusahaan kecil, manajemen modal kerja, ya, sangat penting, ya, usaha-usaha kecil ya, investasi pada aktiva tetap dikurangi dengan cara menyewa atau leasing. Tetapi investasi aktiva lancar, terutama pada piutang, ya, pada persediaan tidak dapat dihindarkan. Ya. Kedua, kita akui ya keterbatasan perusahaan kecil, ya, mungkin perusahaan warteg, UMKM, ya, ke dalam pasar modal, ya, mereka hanya terfokus diri pada utang jangka pendek, sehingga meningkatnya utang jangka pendek menyebabkan modal kerja, ya, modal kerja uangnya, profitnya turun, teman-teman ya. Nah, saya ingatkan lagi nanti Anda sebagai manajer keuangan, ya, artinya Anda harus memahami, ya, mengalokasikan aktiva dan pinjaman, bagaimana menempatkan berdasarkan sesuai aturan dan mekanisme tersebut. Ya, kita lihat kawan-kawan ya. Pertama, nah, lihat ya warna merah nih ya. Jika kebutuhan jangka panjang, maka sumber dana harus bersumber dari jangka panjang. Misalkan teman kita Umi ingin membeli mesin pabrik tekstil ya, gunakan tenor pembayaran 10 tahun. Oke ya. Pembayaran jangka pendek, dana juga harus berjumlah, harus sumbernya dari dana jangka pendek. Misalnya membeli sepeda motor, maka tenor pembayarannya harus jangka pendek 24 bulan. Oke ya. Nah, kedua nih, jika nanti Anda mendapatkan keuntungan tinggi dan keuntungan tersebut ingin dipakai untuk mengamankan perusahaan secara jangka panjang dengan tujuan nilai aset, akan mengalami kenaikan sistematis, ya. Diharapkan dengar nih ya, aset tersebut bersifat receivable yang fix, ya. Maka kalau Anda punya keuntungan, beli tanah. Ya, saya ulangi lagi, beli tanah atau properti. Oke ya, untuk jaga-jaga, ya. Ibarat kita punya tabungan nih ya. Nah, ketiga nih teman-teman, jika perolehan keuntungan tersebut ingin dipakai untuk mengamankan kondisi keuangan perusahaan secara jangka pendek, maka sebaiknya perusahaan menempatkan perolehan keuntungan tersebut dengan mengkonversi ke dalam suatu bentuk aset lancar atau aset current aset dalam bentuk simpanan uang di kas, ya, beli surat berharga, beli saham, beli emas dan sebagainya. Ya, oke ya. Ya, selanjutnya sumber modal kerja pertama, ya, adanya pendapatan bersih, lalu ada peningkatan kewajiban tidak lancar, lalu ada kenaikan ekuitas para pemegang saham, ya, dan juga penurunan aktiva yang tidak lancar. Contohnya, Anda punya uang yang dipinjamkan ke orang lain, ya, usahakan piutangnya lancar. Saya ulangi lagi, Anda meminjamkan uang atau barang Anda ke orang lain, usahakan piutangnya lancar, ya, oke ya. Ya, langsung. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini dibaca lagi. Saya ingatkan lagi teman-teman. Nanti kalau Anda jadi bisnismen, harus bijaksana melihat keputusan penggunaan sumber-sumber uang ya, untuk mendukung modal kerja ya. Ingat nih, teman-teman yang cewek-cewek biasanya teliti masalah uang ya. Bukannya cowok nggak teliti ya, yang cewek-cewek harus teliti ya. Bagaimana nih modal kerja harus dilihat dari sisi penggunaannya ya. Artinya jika ekonomi stabil dan terkendali, maka uang dari hutang dianggap mampu melunasi secara tepat waktu ya. Jika kondisi iklim ekonomi tidak bagus ya, maka dana hutang dianggap
tidak realistis ya. Jangan mengambil hutang ya. Nanti kita akan belajar ya, ini bab 7 ya. Nanti ya. Oke. Nah, kawan-kawan, kita lihat modal kerja dan arus kas ya. Pertama, lihat kawan-kawan. Ini penting sekali ya bagi teman-teman manajemen ya, agar mengerti ya. Ada dua persoalan yang harus dihadapi pihak manajemen keuangan sehingga arus kas menurun. Nah, pertama, jika arus kas menurun, tanda penurunan, maka berapakah lamakah penurunan tersebut? Dari manakah sumber dana yang dapat dipakai untuk menutupi penurunan tersebut? Termasuk selama ini dibiayai dari pinjamannya. Ini hati-hati kawan-kawan, kalau kasmu menurun ini, ya, perhatiin deh, ya. Kalau kas keuangan menurun, bagaimana nih ya? Apa terlalu banyak hutang, ya? Atau banyak aset yang tidak penting yang Anda beli, ya, seperti mobil yang tidak Anda butuhkan, atau kinerja perusahaan Anda tidak bagus? Nah, ini penting sekali ya. Atau cabang-cabang perusahaan yang tidak memberikan profit. Nah, ini ya, garis kas menurun. Perhatiin kawan-kawan. Ya. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau arus kasnya, uang Anda mengalami peningkatan? Perhatikan lagi, ya. Kadang-kala uang mengalami peningkatan, Anda jangan terlena, teman-teman. Saya ulang lagi, Anda jangan terlena, ya. Perhatikan, artinya Anda sudah mendapatkan keuntungan, ya. Saya sarankan, ya, kalau kas lagi tinggi, segera Anda beli aset. Aset apa? Tanah, properti, surat berharga, saham, dan sebagainya, ya. Lalu kalau persediaan terlalu tinggi, di gudang segera dijual. First in, first out, oke? Lalu piutang, ya, uang Anda di luar, tolong dikontrol, ya. Nih, ya, hati-hati ya, walaupun kas terlihat meningkat, ya. Oke ya, harus Anda perhatikan, oke? Nah, selanjutnya teman-teman, ingat ya, kalau kegagalan pembayaran, Anda tidak bisa menempatkan sumber modal kerja luar tanpa memperhatikan kondisi perputaran pada perusahaan, karena Anda tidak hati-hati, maka akan terjadi hutang yang terlalu tinggi dan sudah di atas kemampuan kewajiban kemampuan perusahaan, ya, extreme leverage, ya. Ingat ya, saya ingatkan lagi teman-teman yang nanti ingin ambil manajemen keuangan, Anda perhatikan keuangan Anda, manage dengan baik, ya. Jangan sampai hutang terlalu tinggi, ya. Sudah berada di atas kewajiban kemampuan perusahaan, ya. Nah, teman-teman, kita lihat rumus tingkat perputaran modal, ya. Oke, ini rumusnya. Ya. Kita langsung soal untuk modal kerja, perhatikan ya. Nah, PT Garuda Motor adalah perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif, berencana melakukan ekspansi bisnis, membutuhkan dana, dan manajer keuangan ditugaskan untuk menganalisa. Adapun komposisi ringkas neraca tahun akhir 2017 adalah sebagai berikut. Perhatikan ya. Oke lah, tahun 2025 ya. Ya. Mohon di mute kawan-kawan ya. Ini ada current asset 9.700.000 ya, aset lancar. Ada aset tetap fixed aset 20.500.000, maka total 30.200.000. Oke ya. Perhatikan kawan-kawan ya. Saya ingin Anda harus bisa ini ya. Lalu ada hutang lancar 7.640.000. Hutang jangka panjang long term 22.560.000, maka di sebelah kiri ini total hutang adalah 30.200.000. Oke. Lakukan perhitungan pertama adalah profit on total asset, rate of return. Ya, perhatikan kawan-kawan ya. 2, financing cost. 3, current ratio. Current ratio adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban utang jangka pendek. Kemudian tentukan jika rate return on current asset adalah 6%, rate of return on fixed asset 22%, cost of current liability adalah 11%, dan long-term debt adalah 15%. Ya. Selanjutnya keputusan, kita lihat ada dua alternatif.
tentang net working capital. Sumber internal diambil dari current asset, perhatikan, eksternal diambil dari current liability sebesar masing-masing 3.200.000. Oke. Dan silakan rekomendasinya ya. Pertama perhatikan rate of return aset 6% kali 9.700.000 ya. 97.100 tadi itu ya, aset lancar ya. Oke ya, 582. Lalu tingkat return on fixed asset 22% kali 20.500.000 ya. Nih lihat ya, 20.500.000 ya. Oke ya. Baca lagi ya. Dapatnya 4.510.000. Total profit adalah ini 5.092.000 ya. Oke. Maka selanjutnya bagaimana rate of return total asset? Perhatikan kawan-kawan. Ya. Di mana total profit 5.092.000 ya, ada di atas. Nih teman-teman tolong perhatikan ya. Ya. Ya, 5.092.000 dibagi ini ya, 5.092.000 yang biru dibagi total aset 30.200.000, maka dapatnya 16,86%. Oke. Lalu cost of current liability ya, 11% kali 7.640. Ini 7.640, perhatiin ya. Oke. Utang lancar. Lalu cost of long term debt 15%, 22.560 ya, utang jangka panjang ya, ini yang merah ini perhatikan. Oke. Maka dapatnya adalah 3.3840 ya, 3.3840 ya. Total financing cost adalah 4.244 ya. Lalu bagaimana current ratio-nya ya? Artinya aset lancar dibagi hutang lancar ya. 9.700 dibagi 7.640 dapatnya 126,9%. Artinya perusahaan sehat, baik, lebih di atas 100% ya. Karena kenapa? Asetnya lebih besar daripada hutang. Ya, saya ingatkan lagi, asetnya lebih besar daripada hutang ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan perhatikan, PT Garuda Otomotif ingin mengambil sejumlah aset lancar dilepas, artinya aset-asetnya ingin dilepas, dijual ya. Maka kita lihat asetnya akan diturunkan 3.200.000 karena sumber dana diambil dari current asset ya. Terjadi pengurangan ya. Atau dengan kata lain 9.700.000, ini teman-teman perhatiin ya. Ya, ini ya. Oke. Dikurangi 3.200.000 ya. Dapatnya 6.500.000 ya. Nah, tadi 6% current asetnya ya, 6.500.000 dapatnya 390.000. Lalu return on fixed asset 22% kali 20.500 dapatnya 4.510. Total profit adalah 4.900. Maka rate on total aset adalah 4.900 dibagi 27 juta dapatnya 18,14 ya. Dan selanjutnya bagaimana current rasionya ya? Current rasionya turun kan, asetnya dilepas kan. Jadi 6.500 dibagi 7.640 dapatnya 85,08% ya. Oke, ini artinya aset kita lepas ya. Lalu bagaimana current liability? Misalnya menambahkan utang ya, artinya utangnya bertambah ya. 7.640 tambah 3.200 dapatnya 10.840 kali 11% dapatnya 1.192.400 ya. Cost of long term 15% dapatnya 22.560 dapatnya 3.840. Total cost financing 5.032.400 ya. Maka kita lihat asetnya 9.700.000, hutangnya bertambah warna hijau 10.810, 10.840 dapatnya 89,49 ya. Maka rekomendasinya adalah dari hitungan di atas, maka pihak manajer perusahaan lebih layak untuk mengambil
pinjaman dari luar karena nilainya, ya kita lihat tadi kan, kalau dari pinjaman nilainya lebih besar 89,49 dibandingkan melepaskan aset 85,008 ya. Oke ya, nanti dibaca lagi ya. Artinya teman-teman, kuncinya kekuatan aset lancar menutupi hutang lancar harus lebih besar sehingga performa perusahaan adalah bagus ya. Oke ya, dibaca ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Pembagian kerja struktur modal ada dua hal. Namanya simple capital structure, artinya lepas atau jual aset lancar. Ya, tadi saya ceritakan asetnya dilepas. Atau complex capital structure. Ya, ini artinya perusahaan menggunakan modal sendiri, ya, tapi jarang kita menggunakan modal sendiri. Ya. Lalu laba per saham dasar bisa dilihat. Ya. Oke. Nah, dalam keuangan kita lihat ya, ini yang sebelah kanan ini ya. Debitnya ini kiri, hutang lancar. Lalu capital structure adalah hutang jangka panjang, stockholder equity, preferred stock, common equity, common stock, dan return earning, laba ditahan ya. Nanti kita lihat laba ditahan ya. Nah, nanti baca lagi yang mempengaruhi struktur modal. Oke. Lalu rasio struktur modal ya adalah rumusnya sebagai berikut ya, hutang jangka panjang dibagi shareholder equity atau modal sendiri ya. Ingat, modal sendiri harus lebih besar daripada hutang ya. Atau modal sendiri harus lebih besar daripada hutang lancar. Ya, saya ingatkan lagi penggunaan hutang harus hati-hati ya. Nanti kita kasih contoh ya. Nah, debt to equity ratio adalah total hutang dibagi modal sendiri. Artinya modal sendiri harus lebih besar kawan-kawan daripada total hutang ya. Baca lagi kawan-kawan ya rumusnya. Nah, kawan-kawan dalam struktur modal ada dua hal. Pertama, balancing theory. Artinya Anda melakukan pinjaman baik ke perbankan atau juga menerbitkan obligasi bonds ya atau surat berharga dengan mencantumkan nilai nominal ya. Tapi juga menerbitkan obligasi, masyarakat harus percaya dengan kinerja perusahaan Anda ya, atau perbankan juga harus percaya dengan kinerja perusahaan Anda ya. Nah, artinya kalau perusahaan meminjamkan ke perbankan maka dibutuhkan jaminan ya. Kalau Anda tidak bisa, artinya gagal bayar, jaminan akan disita ya. Lalu kebutuhan dana dengan menjual obligasi ke masyarakat, jika Anda tidak sanggup membayar, maka perusahaan harus melakukan kebijakan mengkonversi pemegang obligasi ke pemegang saham ya. Tetapi nama Anda akan jelek ya. Risiko selanjutnya, kalau Anda tidak bisa mengelola pinjaman, ya perusahaan tersebut akan disebabkan nilai perusahaan Anda di mata masyarakat menurun ya. Karena masyarakat bisa menilai kinerja keuangan perusahaan Anda ya. Khususnya kemampuan Anda dalam mengelola keuangan ya. Lalu ada pecking order theory, ini bicara masalah laba ditahan ya. Artinya ada keuntungan, laba ditahan, diputarkan kembali untuk investasi pabrik ya, atau memberikan sekuritas falas ya, uang mata asing, atau laba ditahan digunakan untuk bayar hutang jangka pendek ya, sebagai dana cadangan atau tabungan ya. Ingat ya, laba ditahan artinya keuntungan ditahan dulu, diputarkan kembali ya. Nah, selanjutnya kita lihat dalam neraca ini, hati-hati aktiva ya. Aktiva ini harus dijaga kawan-kawan ya. Kas, piutang dagang, aktiva lancar lainnya, aktiva tetap ya, aset-aset Anda, tanah dan bangunan ya, dan berbagai hal ya. Hutang lancar, hutang tidak lancar atau jangka panjang, obligasi, modal sendiri, dan saham biasa ya. Nah, kawan-kawan, ini gambarnya neraca perusahaan, artinya aktiva adalah 100%, hutang harus 40%, oke. Ekuitas atau modal sendiri 60%.
Oke ya. Artinya nanti dibaca lagi kawan-kawan bagaimana kerangka kerja untuk struktur modal ya. Ini penting sekali. Lalu pinjaman yang aman ini bagaimana? Ya, misalkan total aset Anda 500 juta, ya, maka titik aman pinjaman Anda adalah 40% dari aset. Ya, ini nasihat saya ya. Artinya kalau 500 juta, pinjaman Anda yang aman 200 juta. Ya. Kalau aset Anda 100 juta, pinjaman Anda adalah 40 juta. Ya. Karena kenapa? Nih, perhatikan ya. Artinya kalau titik aman Anda dalam aset Anda 500 juta, pinjaman utang Anda 200 juta, Anda masih bisa menutupi lagi utang yang Anda ambil 200 juta. Ya. Apabila Anda pinjaman sampai 80-90% dari total nilai aset, ingat kawan-kawan, permasalahan akan terjadi, ya, sehingga akan terjadi kasus kredit macet. Ya. Selanjutnya perusahaan akan mengarah ke pilot atau bangkrut ya. Ingat kawan-kawan, ya, artinya kalau Anda punya pinjaman, hutang, gunakan untuk pengembangan bisnis, pengembangan usaha, ya, pengembangan bisnis dalam mesin-mesin dipercanggih. Misalnya Anda hari ini punya mesin jahit 3, pinjam 10 juta, bertambah mesin jahitnya jadi 4, ya. 4 tambah 3 mesin jahit jadi 7, ya. Produksi akan meningkat, ya. Pendapatan akan meningkat, dan Anda harus meningkatkan pendapatan Anda, lalu cicil hutang tersebut. Ya. Nah, ingat ya, artinya garis ekspansi usaha terus meningkat dari waktu ke waktu. Ya. Oke. Nah, kita lihat lagi contoh lagi kawan-kawan. Ya. Misalkan PT Persada Usaha Semesta, kebutuhan dana 30 juta. Ya. Di mana ada 3 alternatif. Pertama, perhatikan. 1, apakah kita menjual aset? Kedua, apakah kita menambah hutang dari lembaga bank? Atau kita menambah saham dalam bentuk right issue atau menjual saham baru ke masyarakat. Ya. Kajiannya kita lihat, kawan-kawan, warna biru. Ya. Total current aset 50 juta 500. Total non current aset 140 juta, maka totalnya adalah 190 juta 500 ribu. Oke. Lalu yang merah, total hutang lancar 38 juta. Total non-hutang lancar atau jangka panjang 65 juta. Total modal sendiri 87 juta 500. Total hutang dan modal sendiri 190 juta 500. Ya. Lihat warna merah dan biru ya, balance ya. Di mana perusahaan akan melakukan penarikan dana 30 juta dengan cara penjualan aset yang berarti bersumber dari aktiva lancar. Ya. Oke, artinya kita menjual aset. Atau kedua, perusahaan melakukan menerbitkan menjual right issue dengan nilai nominal total 30 juta. Ya. Mana kita pilih? Ya. Jawabannya perhatikan kawan-kawan. Nah, berdasarkan neraca atau balance sheet, ya, PT Persada melakukan penarikan 30 juta yang bersumber dari aktiva lancar. Perhatikan. Maka artinya, ya, kita perhatikan, artinya 50 juta 500 kurang 30 juta dapatnya 20 juta 500 ya. Dengan kata lain, asetnya akan turun 160 juta 500 ya. Lalu apabila menambah hutang, hutangnya akan bertambah kawan-kawan ya. 38 juta tambah 30 juta menjadi 68 juta. Sehingga total hutang menjadi 133 juta ya. Nah, jika perusahaan PT Persada melakukan kebijakan right issue atau menjual saham 30 juta, maka common stock akan mengalami pertambahan, artinya hutang dari melalui saham 62 juta 700 tambah 30 juta menjadi
92.700.000 ya. Oke ya. Oke. Dari ketiga hal ini maka kita lihat bahwa komposisi apakah Anda melakukan melepas aset atau menambah hutang atau melakukan common stock ya, diterapkan pada situasi pasar seperti mikro dan makroekonomi serta berbagai reaksi fisiologi pada pasar ke depannya yang bagaimana mempengaruhi penjualan di masa yang datang ya. Oke ya. Nah, kemarin ada tugas 1, tugas 2, sekarang tugas 3. Mohon dipelajari lagi ya. Ini misalkan perusahaan Cendrawasih Golden Jakarta ya. Ini laporan keuangannya. Dalam tugas ketiga, Anda harus tulis tangan ya, harus tulis tangan. Nggak mungkin diketik ya, harus tulis tangan. Saya ingin melihat kesungguhan Anda. Oke. Lakukan perhitungan profit on total asset, rate of return, financing cost, current ratio, kemampuan perusahaan membayar kewajiban. Tentukan jika rate of return current asset 8%, rate on return on fixed asset 25%, cost of current liability 14%, dan long term debt adalah 18%. Ya. Tentukan keputusan mana apabila dua alternatif melakukan sumber internal dan eksternal. Artinya kalau net working capital, sumber internal diambil dari aset lancar, ya, oke, atau dari eksternal menambah pinjaman melalui hutang lancar, di mana masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Ya. Berikan rekomendasinya dari internal dan eksternal. Oke ya. Nah, dalam tugas nomor 3, harap tugas ini ditulis dengan tangan di atas kertas folio. Selanjutnya, tulis tangan harap di-scan dengan bentuk PDF. Ya, saya ingin melihat tulisan tangan Anda, sehingga Anda sungguh-sungguh dalam studi kelayakan bisnis. Mungkin hari ini agak berat ya, besok kita bicara keuangan lagi. Tugas terakhir ya. Mohon Anda pelajari tugas keuangan ini penting sekali, ya, karena ini adalah sebagai pintu pembuka Anda mengerti tentang keuangan. Ya. Jadi dibaca kembali. Ya. Ini tugas 1 diketik dengan MS Word rapi, ya. Tugas kedua diketik dengan MS Word rapi. Lalu ini bukan tugas 4 ya. Tugas 3 tulis tangan, kertas folio dan di-scan dalam bentuk PDF. Ya. Nah, kumpulkan bersamaan dengan rapi pada saat ujian tengah semester pertemuan ke-8 lewat email yang telah ditentukan. Ya. Oke, teman-teman, kita sudah lebih dari 35 menit. Demikian, semoga kita sukses semua. Oke, saya akan absen Anda. Mohon on kamera. Ya, saya kadang-kadang suka heran ya. Tolong on kamera. Ya, oke. Nggak ada yang on kamera, kawan-kawan? Halo. Oke, terima kasih ya. Hari ini ada Umi Masito, ada Rika Amelia, ada Francisca Luda Anna Jawa, ada Dela Puspita, Anwar Sanusi. Halo Anwar, apa kabar? Ya, ada Febri Mahesa, semangat ya. Ada Rizka Rizkyani, Santi Wayuni, oke Febri, ya. Rizky Rizkyani, Santi Wayuni, di Astra, Firman Handika, Firman Handika, Pak, ada 2, Santi Wayuni, Firman Handika, Vina Pandinata, Duta, oke Santi, ya. Niko, Muhammad Sukrata, dan Hikmah Nafia. Ya. Ini pertemuan ketiganya emang agak sulit ya, keuangan. Tapi saya mohon Anda pelajari ya. Kalau Anda pelajari, insya Allah masalah keuangan gampang deh ya. Benar ya, minggu depan kita akan pertemuan keempat tentang keuangan sekali lagi. Saya ingin Anda kuasai masalah keuangan ini ya. Sebab banyak bilang katanya ilmu keuangan sulit sekali. Enggak sulit ya. Kalian baca ini pelan-pelan step by step ya, pelajari step by step ya. Nanti Anda menikmati ya. Oh, gini dalam ilmu bisnis keuangannya ya. Oke, teman-teman, dalam pertemuan ketiga saya ucapkan terima kasih ya. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Maret ya. Ya, terima kasih. Saya harapkan tetap semangat ya.
Anda sudah semester 6, semester 7 tinggal dikit lagi ya. Sehingga kalau Anda ambil skripsi manajemen keuangan boleh dengan saya ya, boleh dengan saya. Nanti saya bimbing ya. Ya, saya bimbing ya. Asik kok belajar manajemen keuangan ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sukses semuanya ya. Terima kasih.